Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Rianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman kelompok saya akan membahas materi tentang tantangan pembangunan pendidikan nasional. Kami dari kelompok 3 atas nama saya sendiri Reka Rianti dengan stambuk 1916-21022, rekan saya Ainun Sri Maharani dengan stambuk 1916-21025, kemudian rekan saya yang selanjutnya Yudi Fajaryanto Hamzah dengan stambuk 1916-11015. Baiklah, selanjutnya saya akan mulai memaparkan materi saya tentang tantangan pembangunan pendidikan nasional. Poin yang pertama ialah relevansi pendidikan dan dukungan masyarakat. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Manusia sebagai masukan utama dalam pendidikan secara psikologis adalah makhluk yang mampu berpikir, bersikap, dan memiliki potensi. Maka, keluaran yang harus dicapai adalah manusia dengan kemandirian. Sekolah sebagai lembaga fungsional yang dititipi oleh masyarakat untuk melakukan fungsi pengembangan potensi individu untuk mencapai cita-cita dan melestarikan nilai-nilai budaya, mendapat masukan besar dari masyarakat. Kemudian, dalam hal ini, masyarakat bukan hanya memberikan masukan berupa peserta didik, tapi juga sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sekolah, baik masukan secara moral berupa dukungan, penerimaan, partisipasi, dan sebagainya, maupun masukan secara material berupa bantuan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan yang lain sebagainya. Tujuan pendidikan yang dijalankan oleh sekolah harus memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud relevansi di sini adalah sekolah memiliki tujuan yang mengacu pada kebutuhan dan mampu memperdayakan masyarakat sekitar secara optimal. Pendidikan yang relevan idealnya harus mampu melahirkan manusia-manusia yang memiliki kompetensi sesuai dalam menjawab tantangan dan kebutuhan di zamannya. Relevansi harus memiliki pandangan secara floristik. Misal, sekolah mengajarkan bahasa pada setiap jenjang pendidikan, sebab bahasa bersifat universal. Dimanapun kita berada, media yang digunakan dalam berkomunikasi adalah bahasa. Meskipun mungkin bahasa yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan kebutuhan kita, atau pelajaran berhitung yang mengajarkan manusia membuat proyeksi untuk masa depannya. Maka pada tingkat dasar anak diajarkan konsep dasar berhitung dan kemudian yang dikembangkan sesuai dengan tingkat jenjang kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Poin selanjutnya yaitu arus globalisasi terhadap pendidikan. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang menduniai dan tak mengenal batas wilayah. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, dan ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan, teknologi, informasi, dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Karena dengan adanya teknologi, informasi, dan komunikasi membuat semua masyarakat, terutama siswa-siswi dan juga mahasiswa, dengan mudahnya mengakses semua informasi yang diinginkan. Oleh sebab itu, globalisasi tidak bisa dilepaskan dan dihindari, terutama dalam bidang pendidikan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga semakin canggihnya arus globalisasi dunia, membawa dampak tersendiri dalam dunia pendidikan. Kemudian, adapun dampak-dampak dari adanya globalisasi. Yang pertama, dampak positif dari adanya globalisasi. Ini terutama pada para pendidik di mana mereka tidak lagi mengajar dengan klasik, melainkan dengan menggunakan pengajaran teknologi, misalnya komputer, internet. Apabila pada zaman dahulu guru mengajar dengan menggunakan papan dan sebatang kapur tulis, maka beda lagi dengan adanya globalisasi, di mana guru mengajar dan mendidik menggunakan alat bantu yang dinamakan dengan komputer, LCD, dan juga internet. Kemudian, poin yang kedua, dampak negatif dari adanya globalisasi. Dengan seiringnya perubahan zaman dan juga arus globalisasi, memiliki dampak negatif juga dalam bidang pendidikan.
karena dengan adanya internet membuat semua hal menjadi sangat cepat. Misalnya, guru memberikan tugas kepada siswanya, semua halnya menjadi cepat karena dengan mudahnya siswa mengerjakan tugasnya dengan bantuan internet di mana di sini siswa sudah jarang membaca buku karena dengan mudahnya mereka mengerjakan tugas tanpa dibaca sama sekali apabila ada yang berkaitan dengan tugas mereka. Para siswa dengan gampangnya mengcopy dan paste tugas mereka dari internet, sehingga kualitas lulusannya kurang baik dan kali berkualitas. Kemudian, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Sri Maharani dengan NIM 1916211025. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni arus informasi dan kemajuan iptek. Di Indonesia, perkembangan iptek dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini dimulai dengan adanya lembaga pengembangan penelitian yang dibangun oleh pemerintahan Belanda. Selain lembaga penelitian yang dibangun oleh Belanda, setelah kemerdekaan, pemerintah mulai membangun lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan teknologi. Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja alat teknologi telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru, aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah kita capai sekarang betul-betul telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi internet dan komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga usaha konvensional perlahan-lahan mulai mengalami pergeseran karena dianggap kurang efektif dibandingkan bisnis modern yang memanfaatkan teknologi internet dan komputer. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Suatu kemajuan yang tentunya akan memberikan dampak bagi peradaban hidup pelajar. Masa mendatang, proses belajar dan mengajar akan didominasi oleh peran guru, buku, dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Yudi Fajaryanto. Saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, persoalan karakter. Pada umumnya, pendidikan karakter di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, tenaga pendidikan, di mana tenaga pendidikan karakter di Indonesia pada umumnya dititik beratkan pada guru pendidikan agama dan juga guru bimbingan konseling. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP hanyalah sebuah formalitas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan juga RPP menjadi beban kerja yang lebih bagi seorang guru. RPP dipersiapkan dengan baik hanya untuk atasan tahu bahwa mereka mengerjakan sesuai dengan RPP, tetapi dalam eksekusinya jauh berbeda dari rencana. Akibatnya tidak ada efek atau pengaruh terhadap siswa melalui apa yang disampaikan oleh guru. Yang pengaruh berikutnya atau yang terakhir, orang tua. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang sangat besar bagi pembentukan karakter siswa. Dengan adanya modernisasi kehidupan remaja, bahkan anak-anak sangat memprihatinkan, seperti saja ada kasus hamil di luar nikah, pemerkosaan, pornografi, narkoba, dan lain-lain, ya terlepas dari pengaruh teknologi. Terdapat juga kasus lain di mana siswa memukul guru karena hanya HP, soal HP. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penanaman karakter yang tidak menghargai dalam
diri siswa tersebut. Baiklah, saya akan jelaskan materi berikutnya, yaitu inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi dalam dunia pendidikan, pertama, tujuan inovasi dalam dunia pendidikan adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi keseluruhan sistem yang perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan dari inovasi pendidikan di Indonesia memiliki tahap demi tahap, yaitu tahap pertama, mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Berikutnya, mengusahakan tersenggelarnya pendidikan sekolah maupun luasnya sekolah bagi setiap warga negara, misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, LTP, dan perguruan tinggi. Secara lebih rincinya, inovasi pendidikan itu sebagai berikut. Pertama, pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan. Dengan majunya bidang teknologi dan komunikasi, sekarang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan di bidang lain, termasuk dalam dunia pendidikan. Yang berikutnya adalah sebagai upaya untuk memperkembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Dalam sejarahnya, kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap periode manusia masih mengantungkan diri kepada alam sekitar dengan usaha penyusahan secara mencoba-coba. Berikutnya, atau yang terakhir, periode manusia telah mampu menentukan alat dan teknik baru yang menyebabkan keterikatan manusia terhadap alam berkurang. Namun timbul ketergantungan baru terhadap berinovasi dan spesialisasinya. Berikutnya, sarana inovasi pendidikan. Yang pertama itu guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses mengejar kepiawaian. Dalam kewibawaan, guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Berikutnya yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran, perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan sebagai pengajar di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses mengajar di sekolah. Berikutnya, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Berikutnya yaitu yang terakhir, lingkungan sosial masyarakat dalam menerapkan inovasi pendidikan. Adanya hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan
tetapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.